Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini saya akan menjelaskan kurikulum operasional Satuan Pendidikan atau KOSP PAUD di kurikulum Merdeka. Konten yang akan saya jelaskan yaitu pertama ada pengantar, nanti ada halaman-halaman awal pada KOSP, selanjutnya ada pendahuluan, ada analisis karakteristik sekolah seperti apa. Selanjutnya ada visi, misi, dan tujuan pendidikan. Selanjutnya ada pengorganisasian pembelajaran, ada perencanaan pembelajaran, pendampingan evaluasi dan pengembangan profesional, dan terakhir ada penutup, daftar pustaka, dan beberapa lampiran. Baiklah, langsung saja kita ke pengantar ya. Jadi memahami latar belakang kurikulum Satuan Pendidikan atau KSP. Jadi KOSP ini bisa juga disebut dengan KSP ya teman-teman ya. Jadi kurikulum ini disusun sebagai respon terhadap kebutuhan mendesak dalam meningkatkan kualitas pendidikan. Di era transformasi pendidikan, terutama dengan menekankan pembelajaran mendalam dan pendekatan berbasis nilai-nilai lokal serta Pancasila. Jadi nanti di latar belakangnya, ketika teman-teman membuat sebuah latar belakang sebuah kurikulum, itu silakan disusun nih, ya. Kenapa teman-teman membuat KSP? Ya, KSP seperti atas dasar apa? Apakah atas dasar kebutuhan mendesak untuk meningkatkan kualitas pendidikan anak usia dini? Nanti silakan dijabarkan lebih lanjut penjabaran latar belakang ini. Yang kedua di latar belakang juga itu harus mengintegrasikan kurikulum merdeka dengan pendekatan yang modern ya. Jadi mengusung prinsip pembelajaran mendalam yang bertujuan menciptakan suasana belajar yang berkesadaran, bermakna dan menggembirakan atau ini adalah prinsip dari deep learning ya. Meaningful, mindful dan joyful ya arti bahasa Inggrisnya. Sehingga membantu mereka dalam mengembangkan seluruh potensi secara holistik. Nah, nanti ini dijelaskan juga nih di pengantar pada saat teman-teman membuat kurikulum. Nah, pengantar selanjutnya, apalagi nih isinya? Teman-teman bisa menggambarkan bagaimana mencetak generasi emas Indonesia melalui pendekatan pembelajaran yang inovatif. Jadi kurikulum ini dirancang untuk memastikan setiap anak memiliki kompetensi abad ke-21 ya, termasuk kemampuan berpikir kritis, kreativitas, komunikasi, kolaborasi, dan karakter berbasis nilai kearifan lokal serta global. Itu nanti dijabarkan di pengantar kurikulumnya. Nah, apa saja sih isi halaman-halaman awal di kurikulum ya? Pertama ada halaman sampul. Nah, halaman sampul ini itu memuat informasi dasar mengenai dokumen KOSP atau KSP ya. Informasi yang tercantum meliputi nama sekolah, alamat lengkap, tahun ajarnya, serta identitas pengolah sekolah. Itu dibuat ya. Misalnya sekolah apa? Misalnya sekolah PAUD Ceria ya. Nah, nanti ada logonya, terus tahun ajar berapa kurikulum itu. Jadi harus ada halaman sampul. Nah, nanti untuk logo, teman-teman silakan membuat logonya masing-masing versi kalian. Anggap saja satu kelompok itu sedang ingin berencana membuat sekolah bersama ya. Jadi silakan membuat logo versi masing-masing kelompok. Selanjutnya ada surat keputusan kepala TK. Nah, tentunya ya dari setiap kurikulum itu harus ada surat keputusan kepala TK nih. Jadi surat ini berisi keputusan resmi tentang penetapan kurikulum Satuan Pendidikan atau KSP. Jadi termasuk susunan tim pengembangnya siapa, tugasnya apa, serta ketentuan anggarannya seperti apa. Halaman ini mewakili legalitas dan otoritas pelaksanaan kurikulum tersebut. Selanjutnya ada lembar rekomendasi dari pengawas. Jadi halaman selanjutnya setelah
sampul, terus ada surat keputusan kepala TK, ada lembar rekomendasi dari pengawas ya di dalam kurikulum tersebut. Jadi apa sih maksudnya lembar rekomendasi pengawas? Jadi lembar rekomendasi pengawas ini itu fungsinya untuk memvalidasi berdasarkan pedoman kurikulum Merdeka bahwa kurikulum yang kita buat ini sudah sesuai dengan pedoman kurikulum Merdeka. Jadi lembar ini menjadi dokumen penting yang menunjukkan bahwa kurikulum telah dinilai dan memenuhi standar yang sudah ditetapkan oleh pemerintah. Jadi dinilai dulu nih oleh pengawas. Nanti karena ini adalah rancangan masa depan kalian nanti ketika membuat kurikulum di sebuah lembaga, jadi nanti siapa Bu yang menjadi kepala sekolah? Ya silakan nanti kelompok saja. Siapa Bu yang menjadi pengawasnya? Ya silakan nanti ditentukan antar kelompok kalian ya. Jadi kalian nanti boleh membuat struktur organisasi. Ya siapa yang menjadi kepala sekolahnya, wakilnya, gurunya, mungkin staf administrasi dan lain sebagainya. Silakan dikembangkan sendiri nanti ya. Oke, halaman awal juga itu berisi tentang halaman pengesahan. Jadi halaman pengesahan ini yang memuat persetujuan resmi dari pihak-pihak yang berwenang untuk pemberlakuan KOSP atau KSP ya. Terdapat tanda tangan dari pihak kepala sekolah, terus ada pengawasnya dan pihak dinas terkait yang memberikan otoritas atas isi dan struktur keilmuan. Nanti teman-teman ketika merancang kurikulum, ya silakan kalian tentukan saja siapa yang menjadi kepala sekolahnya, pengawasnya, ataupun dinas pendidikannya ya, yang menjadi kepala dinas. Selanjutnya ada kata pengantar di halaman awal. Jadi di lembar kurikulum itu harus ada kata pengantarnya. Jadi, apa sih isi kata pengantar itu? Yaitu membuat sambutan dari kepala TK mengenai penyesuaian dokumen kurikulum. Selanjutnya, kata pengantar ini menyoroti kebanggaan atas terciptanya dokumen KSP atau KOSP ini. Ia menjadi bagian dari implementasi kurikulum Merdeka guna mempersiapkan generasi emas Indonesia melalui pendekatan pembelajaran berkesadaran, bermakna, dan mengembirakan, yaitu pembelajaran deep learning ya. Hmm. Oke, setelah kata pengantar tadi, ya teman-teman silakan membuat latar belakang ya di dokumen kurikulum ini. Jadi latar belakang ini, pertama kalian harus menjelaskan bahwa pendidikan anak usia dini ini merupakan langkah awal dalam membangun kualitas sumber daya manusia yang mampu menghadapi tantangan global di abad ke-21. Nah, nanti silakan penjelasannya diperjelas lagi atau dikembangkan lagi ya. Selanjutnya, di latar belakang juga menjelaskan dalam era transformasi digital dan inovasi, pendidikan tidak hanya berfokus pada transfer pengetahuan, tetapi juga pengembangan kompetensi holistik ya, seperti kemampuan berpikir kritis, kreativitas, dan keterampilan sosial. Nah, itu juga dijelaskan di latar belakang lebih mendetail lagi nanti di masing-masing kurikulum kalian. Selanjutnya, menjelaskan juga di latar belakang ini bahwa KSP di TK PAUD apa, nanti silakan dijelaskan, hadir sebagai respon modern dalam mendukung pengembangan anak melalui pendekatan pembelajaran mendalam, ya, yang berkesadaran, bermakna, dan menggembirakan, yaitu pendekatan deep learning. Nah, di dalam kurikulum itu tentunya harus ada landasan-landasan ya. Yang pertama ada landasan yuridis. Nah, landasan yuridis ini tentunya nanti salah satu undang-undang yang akan masuk di dalam kurikulum kurikulum kalian nantinya atau KSP kalian. Itu ada Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 ya tentang Sistem Pendidikan Nasional yang mengatur dan menetapkan dasar kebijakan dalam pengembangan kurikulum pendidikan di Indonesia. Selanjutnya, peraturan apa lagi? Yaitu ada peraturan pemerintah nomor 57 tahun 2001 tentang standar nasional pendidikan menjadi pedoman penting dalam menetapkan tujuan pendidikan yang holistik. Yang ketiga ada aturan seperti peraturan presiden ya, nomor 87 tahun 2017 tentang penguatan pendidikan karakter
yang mendorong integrasi nilai-nilai kebangsaan dalam pendidikan anak usia dini. Jadi, ketiga poin ini nanti bisa menjadi landasan yang kalian jelaskan di dalam kurikulum yang kalian kembangkan, ya. Oke, ternyata masih ada lagi nih landasan yuridisnya ya tentang pedoman kurikulum merdeka sebagaimana tertuang dalam Keputusan Menteri Pendidikan nomor 262 ya tahun 2002 yang memberikan arahan implementasi untuk sekolah. Selanjutnya ada juga kebijakan nasional seperti Peraturan Menteri Pendidikan nomor 5 tahun 2022 tentang standar kompetensi lulusan yang memberikan acuan langsung dalam pengembangan KOSP fase fondasi. Setelah landasan yuridis, teman-teman silakan menjelaskan bagaimana landasan filosofisnya. Jadi filosofis pembelajaran mendalam itu memandang anak sebagai subjek aktif ya yang mampu mengonstruksi pengetahuan melalui pengalaman langsung dengan lingkungan dan komunitas. Jadi nanti silakan dijabarkan secara detail bagaimana landasan filosofis dari poin yang sudah saya gambarkan ini. Selanjutnya ada juga teori konstruktivisme tentunya ya, seperti yang dipopulerkan oleh Piaget dan Vygotsky yang menjadi landasan dasar dalam mendukung eksplorasi anak melalui proses scaffolding di lingkungan yang kaya stimulasi. Selanjutnya, nanti teman-teman bisa juga menjelaskan tentang prinsip kesadaran yang mendorong anak untuk memahami setiap aktivitas yang dilakukan itu menciptakan refleksi dini sesuai dengan tahap kognitifnya. Nah, ini bisa menjadi landasan teman-teman dalam mengembangkan landasan filosofis. Selanjutnya ada poin yang bisa kita kembangkan juga di landasan filosofis bahwa pembelajaran bermakna ya itu dirancang untuk terhubung dengan kehidupan nyata anak sehingga relevansi konsep dapat dirasakan dan diterapkan secara langsung. Yang kedua juga bisa dijelaskan tentang lingkungan pembelajaran yang menggembirakan, yang memberikan kenyamanan emosional, yang mendukung eksplorasi dan menciptakan rasa percaya diri untuk bereksperimen. Teman-teman juga bisa menjelaskan tentang integrasi nilai-nilai Pancasila dan budaya lokal Jawa, misalnya bisa juga budaya lokal Jawa, Sumatera, Kalimantan, dan lain sebagainya ya, yang bisa mencakup menjadi landasan filosofi dari pengembangan kurikulum tersebut. Misalnya di sini dicontohkan lokal Jawa Tengah ya, seperti gotong royong dan unggah-unggahan yang mendorong terbentuknya karakter anak yang kuat secara sosial dan spiritual. Itu bisa menjadi sebuah landasan filosofis ketika teman-teman mengembangkan kurikulum ini. Nah, selanjutnya poin keempat itu mengenai analisis karakteristik sekolah ya. Jadi, analisis karakteristik sekolah ini tentunya akan menjelaskan bagaimana profil satuan pendidikan kita ya. Jadi, kontribusi terhadap pendidikan yang berkualitas. Misalnya nih, contohnya, PAUD Ceria didirikan pada tahun 2014 sebagai jawaban atas kebutuhan masyarakat akan pendidikan anak usia dini yang unggul ya di tengah lingkungan perkotaan. Jadi kita harus bisa nih mampu menceraskan bagaimana profil satuan PAUD kita yang kita kembangkan ya. Selanjutnya, di dalam profil itu bisa juga menjelaskan tentang fokus pada pengembangan holistik ya. Jadi misalnya pendekatan pembelajaran mendalam sejak tahun 2025 itu menjadikan sekolah ini sebagai pelopor dalam memuliakan potensi anak secara holistik integratif misalnya. Silakan dijelaskan di profil satuan pendidikan. Selanjutnya bisa juga menjelaskan di profil ini lokasi strategis ya. Jadi misalnya sekolah ini terletak di jalan apa ya yang memudahkan akses bagi masyarakat sambil tetap menawarkan lingkungan belajar yang tenang dan mendukung perkembangan anak. Jadi di profil satuan pendidikan ini fungsinya kita membanggakan sekolah kita seperti apa, baik itu dari segi kontribusinya seperti apa, terus fokus pengembangannya di bidang apa saja, terus mungkin juga bisa menjelaskan tentang lokasi strategis yang menjadi unggulan di sekolah kita. Selanjutnya, di dalam profil bisa juga kita menjelaskan konteks sosial dan ekonomi ya. Jadi misalnya keberagaman ekonomi yang menjadi peserta didik kita ya, yang menjadi latar belakang ekonomi, misalnya dari menengah ke
ke bawah atau dari tinggi ke atas. Nanti silakan dijelaskan di dalam profil pendidikannya ya. Selanjutnya ada juga lingkungan pembelajaran berbasis komunitas misalnya ya. Adanya kehadiran industri kecil seperti kuliner, konveksi di sekitar sekolah yang memberikan peluang pembelajaran kontekstual bagi anak. Itu boleh juga dijelaskan di profil sekolah. Selanjutnya ada juga perspektif profesi beragam ya, sorry. Perspektif profesi beragam. Misalnya orang tua peserta didik memiliki profesi yang bervariasi yang memberikan tambahan keberagaman perspektif dalam pembelajaran anak nantinya. Itu bisa juga dijelaskan di dalam profil sekolah kita. Selain itu, bisa juga kita menjelaskan konteks budaya di dalam profil kita ya. Misalnya integrasi kearifan lokal ya. Jadi misalnya dijelaskan Pauceria ini memanfaatkan nilai-nilai luhur seperti gotong royong dan ungguh-ungguh misalnya ya, atau misal gotong royong dan karakter disiplin untuk membangun karakter anak ya. Selanjutnya juga ada pelestarian budaya. Nah, jadi pelestarian budaya ini bisa juga dijelaskan di profil tersebut mengenai posisi sekolah di wilayah yang kaya nilai sejarah misalnya dan budaya ya. Itu akan menjadi peluang untuk memperkuat identitas budaya anak sejak sedini mungkin. Misalnya sekolah kita terletak di dekat ikonnya Kota Palembang ya, dekat Ampera misalnya. Boleh dijelaskan di situ. Selanjutnya di dalam konteks budaya juga bisa kita menjelaskan tentang tantangan era modern ya. Ya meskipun budaya metropolitan itu mempengaruhi kehidupan sehari-hari, jadi sekolah berkomitmen mempertahankan nilai tradisional untuk pendekatan yang terintegrasi dalam pembelajaran. Itu bisa juga dijelaskan seperti itu di dalam profil sekolah ya. Oke, Pak, untuk profil sekolah sudah selesai, kita masuk ke dalam bagaimana merumuskan visi, misi, dan tujuan pendidikan. Sebenarnya visi, misi, dan tujuan pendidikan ini sudah dibahas ya di dalam KTSP hampir sama saja bahkan ya. Bagaimana cara merumuskan visi, misi, dan tujuan pendidikan. Misalnya nih, visinya ya, harapannya Polceria ini menargetkan penciptaan generasi emas Indonesia dengan karakter yang sehat, cerdas, kreatif, dan berakhlakul karimah, misalnya ya, melalui pendekatan pembelajaran yang mendalam, yang berkesadaran, bermakna, dan menggembirakan. Bagaimana cara merumuskan visinya? Jadi terwujudnya pribadi unggul yang sehat, cerdas, kreatif, dan berakhlakul karimah. Bisa juga membuat visi seperti ini. Jadi visi itu adalah salah satu cita-cita ya sebuah lembaga bagaimana anak itu bisa berkembang nantinya setelah lulus dari sekolah tersebut. Nah, kita lanjut ke misinya. Dari visi yang sudah kita kembangkan ini, misinya seperti apa sih yang akan dilakukan oleh sekolah dalam menggapai si visi ya? Yang pertama, misalnya contohnya ya, eh, memberikan pembelajaran yang relevan tentunya ya ketika kita ingin em, mewujudkan pribadi yang unggul dalam diri individu anak ya. Misalnya PAUD Ceria memadukan pendekatan permainan edukatif dan pengalaman langsung dengan terintegrasi budaya Nusantara untuk membangun kepribadian yang holistik. Bisa juga nih menjadi misi yang pertama. Misi yang kedua ya, misalnya ya, pembelajaran diselaraskan dengan budaya lokal seperti prinsip Pancasila dan konteks kehidupan sehari-hari yang bertujuan memperkuat identitas nasional anak sekaligus melatih mereka untuk berpikir global. Selanjutnya, misi yang ketiga misalnya ya, melalui program pelatihan berkelanjutan dan kemitraan aktif, TK Potria misalnya memastikan pendidik dan keluarga menjadi bagian integral dalam proses pendidikan pengembangan anak. Itu bisa kita menjadikan misi ya dari bagaimana si visi ini bisa tercapai ya. Karena kan terwujudnya pribadi unggul, sehat, cerdas, kreatif, dan berakhlakul karimah. Nanti apakah bisa ditambah lagi misinya? Boleh-boleh aja. Misalnya ditambah nih, ya, menciptakan pembelajaran yang agamis, misalnya ya. Karena kan di sini ada akhlakul karimah nih di sini.
ya. Agamis sesuai dengan kepercayaan agama dan kepercayaan masing-masing. Boleh saja. Oke, itu misinya. Sekarang tujuan ya. Jadi visi, misi, dan tujuan itu menjadi satu kesatuan. Tujuannya misalnya dari misi tadi ya memberikan pembelajaran yang relevan ya. Tentunya menjadi membangun kepribadian yang holistik menyeluruh ya. Jadi bisa kita menjadikan tujuan pembelajaran kita itu untuk pengembangan potensi anak dilakukan melalui prinsip keseimbangan antara aspek intelektual, emosional, sosial, dan spiritual untuk membuat anak setiap untuk membuat anak siap menghadapi tantangan global. Ini tujuannya nih dari si misi ini, ya. Yang kedua, tujuannya untuk apa lagi nih? Misalnya TK Potria menyediakan pendidikan yang membangun dasar berpikir kritis, kreativitas, kecakapan berkolaborasi, dan kesadaran lingkungan sebagai bekal masa depan, ya. Ini masih bisa dimasukkan di dalam misi kedua nih, ya. Tujuannya untuk itu. Selanjutnya, tujuan ketiga, anak didik eh, untuk memiliki dasar pengetahuan yang kuat, misalnya karakter terpuji, serta kemampuan adaptif yang mendukung transisi ke jenjang pendidikan selanjutnya. Ini adalah tujuan pembelajaran yang ketiga, eh, misi yang ketiga ya. Tujuannya ini. Oke. Oke, itu untuk pembahasan visi, misi, dan tujuan. Visi itu adalah cita-cita lembaga kita akan membentuk anak peserta didik kita akan seperti apa nantinya. Selanjutnya misi, bagaimana cara kita melaksanakan si visi tadi, bagaimana cara menggapainya, dan tujuannya. Jadi dari misi itu tujuannya untuk apa? Nah, itu gambaran visi, misi, dan tujuan ya. Selanjutnya, konten yang akan dibahas itu tentang pengorganisasian pembelajaran. Ya, jadi struktur kurikulum itu terintegrasi dari pembelajaran intrakurikuler, ada proyek dan ada ekstrakurikuler. Ya, jadi struktur kurikulum utama itu meliputi intrakurikuler sebagai pembelajaran inti yang dilakukan di sekolah. Selanjutnya ada proyek penguatan profil lulusan untuk mengembangkan dimensi karakter pada diri anak. Selanjutnya ada juga pembelajaran ekstrakurikuler yang berbasis minat dan bakat. Kalau ekstrakurikuler itu misalnya ada ekstrakurikuler renang, drum band, dan lain sebagainya. Itu di luar pembelajaran inti atau di luar pembelajaran intrakurikuler kayak gitu. Jadi pendekatan berbasis konteks ya. Jadi memanfaatkan lingkungan sekitar sebagai sumber belajar dengan tetap memperhatikan relevansi terhadap kehidupan anak sehari-hari. Nah, nanti silakan mengembangkan pembelajaran intrakurikulernya itu yang berbasis dengan konteks yang ada di lingkungan sekitar anak ya. Jadi mengembangkan tema dan subtema itu harus sesuai dengan yang terdekat dulu ya, sesuai dengan konteks yang ada di sekitar anak. Misalnya nih, ketika kalian ingin mengembangkan sebuah tema binatang, ya gunakan dulu binatang yang terdekat dengan anak dulu, yang sering anak lihat yang ada di sekitar rumahnya. Jangan menggunakan binatang-binatang yang misalnya komodo nih, padahal kita di Sumatera, tapi kalian mengangkat binatang komodo itu kan kejauhan, tidak sesuai dengan konteks dalam kehidupan sehari-hari anak-anak kayak gitu. Selanjutnya ada pembelajaran holistik ya. Jadi menggabungkan bidang-bidang pengembangan seperti fisik motorik, kognitif, sosial emosional, agama, seni dan bahasa dalam satu kegiatan pembelajaran yang terpadu ya. Misalnya dari satu tema tadi binatang ya. Teman-teman silakan mengembangkan di dalam pembelajaran itu dengan tema binatang itu bisa mengembangkan fisik motorik anak, kognitifnya, terus sosial emosional, agama, seni, dan bahasa dalam satu kegiatan pembelajaran yang terpadu. Misalnya dari pembelajaran menggambar, mewarnai, dan bisa juga menirukan gerakan binatang misalnya. Itu kan untuk dari fisik motoriknya sudah terasah nantinya, kayak gitu. Jadi dalam satu hari kegiatan itu bisa mengembangkan seluruh aspek perkembangan anak, kayak gitu. Intinya.
Selanjutnya ada pembelajaran intrakurikuler ini tentunya atau pembelajaran di dalam kelas atau pembelajaran inti di sekolah itu harus berbasis bermain ya. Jadi seluruh pembelajaran itu disebut dengan bermain bagi anak ya. Jadi memanfaatkan metode bermain yang bermakna dengan sumber-sumber dari lingkungan anak agar pembelajaran lebih berkesan dan relevan. Nah, untuk metode pembelajaran sendiri sudah kita pelajari ya bahwa ada metode pembelajaran karya wisata, ada metode pembelajaran bermain peran, ada metode pembelajaran demonstrasi, dan lain sebagainya. Bebas, teman-teman. Melakukan metode apapun, tentunya kegiatan belajarnya harus dengan cara bermain bagi anak, ya. Jadi tidak secara tekstual ya pembelajaran, tapi secara bermain. Selanjutnya aktivitas kreatif dan eksploratif ya. Jadi pembelajaran intrakurikulernya itu anak diajak untuk melakukan manipulasi langsung ya terhadap objek sekitar untuk meningkatkan rasa ingin tahu dan pemahaman. Jadi usahakan pembelajaran yang dilakukan di sekolah itu dengan cara bermain dan dilakukan secara praktek langsung mengasah aktivitas untuk mengasah aktivitas kreatif dan eksplorasi dalam diri anak. Selanjutnya juga pembelajaran intrakurikuler yang kalian kembangkan harapannya itu juga meningkatkan kemampuan holistik anak ya. Jadi tidak hanya fokus pada kognitif saja, misalnya hanya berhitung, membaca, menulis, tidak, tapi juga bisa mengembangkan sosial emosional, misalnya dengan aktivitas-aktivitas mengenal emosi pada diri anak, bisa juga itu menjadi kegiatan pembelajaran. Selanjutnya juga fisik motorik dengan melakukan kegiatan gerakan, ya, menirukan, misalnya tadi menirukan gerakan binatang dan atau bisa juga melakukan kegiatan-kegiatan senam ringan, misalnya dengan fisik motoriknya atau melakukan kegiatan motorik halus, ya, yang berkaitan dengan menggambar, mewarnai dan lain sebagainya. Jadi silakan sekreatif kalian nanti ketika mengembangkan kegiatan intrakurikuler ini. Dan tentunya juga bisa dilakukan melalui seni ya, melalui interaksi yang bermakna bagi anak. Itu untuk pembelajaran intrakurikuler atau bagaimana cara kalian mengembangkan kegiatan pembelajaran inti ya di sekolah, di kurikulumnya nantinya. Sekarang ada pembelajaran proyek ya. Jadi pembelajaran proyek ini fokus pada profil pelajar Pancasila ya. Jadi aktivitas berbasis proyek yang dirancang untuk mendorong pengembangan dimensi, terutama dimensi keimanan, kreativitas, ada dimensi komunikasi, terus ada dimensi kewarganegaraan dan lain-lainnya ya. Jadi di dalam proyek ini harus bisa melatih eksplorasi dalam diri anak. Jadi anak ini diajak untuk melakukan proyek yang relevan, seperti mempelajari tanaman dan mendokumentasikan pertumbuhan melalui gambar atau cerita sederhana nantinya. Selanjutnya ada juga kolaborasi. Nah, kolaborasi ini anak melakukan kegiatan secara kelompok untuk melatih keterampilan sosial, berbagi ide, dan kerjasama. Ini untuk pembelajaran proyek ya. Jadi kalau intrakurikuler dia punya modul ajarnya sendiri dan pembelajaran proyek pun ada modul ajarnya sendiri nantinya sesuaikan dengan dimensi profil pelajar Pancasilanya yang akan dikembangkan. Nah, selanjutnya ada pembelajaran ekstrakurikuler. Nah, ekstrakurikuler ini kan pembelajaran di luar jam sekolah ya. Bisa kegiatan yang berkaitan dengan seni budaya, misalnya anak dapat berpartisipasi dalam kegiatan tari, misalnya ada ekstrakurikuler tari tradisional atau ekstrakurikuler musik ya, untuk melestarikan budaya sekaligus mengembangkan kreativitas anak. Selanjutnya bisa juga keterampilan hidup dan olahraga ya. Misalnya ekstrakurikuler seperti renang, terus ada permainan kelompok yang dirancang untuk mendukung kesehatan fisik seperti pengembangan keberanian, percaya diri, taekwondo, dan lain sebagainya. Itu adalah ekstrakurikuler yang bisa kita kembangkan di sekolah kita. Selanjutnya juga ada ekstrakurikuler ini bisa berdasarkan minat anak juga ya. Misalnya kegiatan disesuaikan berdasarkan minat anak seperti membaca cerita atau eksplorasi sains tanpa paksaan pada aktivitas tertentu. Jadi untuk ekstrakurikuler minat anak ini bisa teman-teman mengembangkan seperti ekstrakurikuler yang namanya eksplorasi ya. Jadi di
Kegiatan eksplorasi ini, ekstrakurikulernya ini tadi bisa membaca cerita atau eksplorasi sains sederhana nantinya di luar jam sekolah atau di luar pembelajaran intrakurikuler. Nah, sekarang perencanaan pembelajarannya ya. Bagaimana cara menyusun kerangka perencanaan? Jadi fokus utama kerangka perencanaan itu adalah pada tahap identifikasi ya, termasuk analisis kesiapan anak, materi yang relevan, dan pengembangan dimensi profil lulusan seperti apa. Selanjutnya ada juga desain pembelajaran itu dirancang dengan integrasi lintas disiplin, tujuan pembelajaran spesifik, dan pendekatan pedagogis yang fleksibel. Dan di kerangka perencanaan itu ada pengalaman belajar yang menekankan prinsip kesadaran, bermakna, dan menggembirakan bagi anak dengan aktivitas yang mengembangkan eksplorasi, aplikasi, dan refleksi bagi anak. Jadi nanti silakan merancang nih, bagaimana merancang modul ajar yang tepat untuk merangsang bagaimana pembelajaran kita ini bisa bermakna, penuh kesadaran, dan menggembirakan bagi anak. Nanti ada contohnya ya modul ajarnya. Nah, selanjutnya untuk di kerangka perencanaan itu terdapat asesmen ya, dirancang untuk 3 tahap. Biasanya ada tahap awal, proses, dan hasil pembelajaran. Ini fungsinya untuk memastikan evaluasinya komprehensif dari nilai yang kita lakukan. Selanjutnya ada juga kerangka perencanaan ini mengakui anak sebagai pembelajaran alami yang membutuhkan pendekatan kontekstual untuk memahami konsep rencana secara holistik. Nah, di rencana pembelajaran ini juga ya biasanya dibuat modul ajar untuk kegiatan harian yang memiliki format fleksibel. Jadi format untuk modul ajar ini sebenarnya sifatnya fleksibel saja, tidak harus sama ya antar sekolah. Tapi nanti bakalan saya contohkan bagaimana modul ajar pada umumnya ya di video selanjutnya. Jadi dengan fokus pada topik, topikal yang kontekstual dan integrasi dimensi profil lulusannya seperti apa nantinya. Selanjutnya, modul ajar juga digunakan untuk pembelajaran mendetail pada tema-tema tertentu seperti sains, seni, dan literasi dasar. Jadi, rencana pembelajaran itu mencakup 3 elemen penting ya. Pertama, ada identifikasi awal, selanjutnya desain pembelajarannya seperti apa, dan pelaksanaan aktivitas belajarnya seperti apa. Selanjutnya, di rencana pembelajaran juga, itu ada pengalaman belajar yang melibatkan eksplorasi langsung atau permainan interaktif dan pengaplikasian konsep pada kehidupan nyata anak. Jadi ketika kalian mengembangkan kegiatan pembelajaran itu harus ada eksplorasi langsung bagi anak, terus ada permainan interaktif ya. Tentunya ada permainan interaktif nanti ketika kalian mengembangkan kegiatan intinya, terus bisa mengaplikasikan pada kehidupan nyata anak. Nanti mungkin kegiatan intinya bisa dikaitkan dengan aktivitas-aktivitas harian anak. Ya, bisa dikaitkan misalnya ketika kalian mengenalkan bentuk kepada anak, bisa kalian implikasikan seperti apa sih bentuk dalam nyatanya di kehidupan sehari-hari. Misalnya, kalian mengenalkan geometri tentang persegi nih, ya. Di kehidupan sehari-hari anak, bentuk persegi itu ada seperti bentuk apa saja, kayak gitu. Itu bisa juga diimplikasikan seperti itu. Ya, sesuaikan dengan temanya apa. Selanjutnya ada juga 3 tahap aktivitas dalam pembelajaran ya. Yang pertama harus memahami, terus ada mengaplikasi dan merefleksi. Jadi dirancang untuk mendukung perkembangan kognitif, sosial, dan emosional anak. Selanjutnya, asesmen pembelajaran yang ada di modul ajar. Itu ada asesmen dilakukan secara holistik ya, melalui observasi, bisa juga melalui portofolio hasil karya, dan metode asesmen otentik sesuai dengan karakteristik anak usia dini tersebut. Selanjutnya, asesmen pembelajaran juga tidak hanya kognitif yang dinilai, tapi anak juga dievaluasi berdasarkan perkembangan sosial emosionalnya, kreativitasnya, serta kemampuan berkolaborasi dan berkomunikasinya seperti apa. Di asesmen pembelajaran juga ada asesmen awal ya, yang bertujuan untuk memahami kondisi awal anak guna merancang pengalaman belajar yang lebih personal lagi nantinya ke depan ya. Jadi kita harus melakukan asesmen awal dulu sebelum melakukan pembelajaran yang akan datang ya, pembelajaran selanjutnya.
Jadi kita nilai dulu nih asesmen di awal, anak sudah mampu belum. Nah, nanti kalau memang anak yang belum mampu, kita sesuaikan lagi pembelajaran yang sesuai dengan kemampuan anak. Misalnya nih, anak baru mampu berhitung 1 sampai 10 nih. Nah, jadi jangan sampai pembelajaran yang kita lakukan itu berhitung sudah sampai 20, padahal 1 sampai 10 aja anak belum lancar. Untuk misalnya di anak-anak di usia playgroup ya, atau di usia KB. Jadi kita harus melakukan asesmen awal dulu. Selanjutnya ada asesmen pembelajaran untuk proses asesmennya ya. Jadi di proses asesmen ini dijalankan bersamaan dengan pembelajaran untuk memantau perkembangan anak secara real time dan adaptif. Hasil asesmen ini disajikan dalam bentuk laporan naratif, portofolio, dan refleksi belajar untuk ditinjau oleh guru dan orang tua yang memastikan dukungan perkembangan anak secara menyeluruh. Oke, itu asesmen. Selanjutnya ada pendampingan pendampingan, evaluasi dan pengembangan profesional ya. Jadi pendampingan itu untuk dalam penyusunan kurikulum bisa dilakukan dengan adanya mentoring ya. Jadi memberikan bimbingan intensif kepada guru untuk memahami implementasi pembelajaran mendalam yang sesuai dengan kurikulum Merdeka. Jadi sekolah-sekolah itu dapat dilakukan mentoring ya kepada guru-guru dalam mengembangkan kurikulum ini. Selanjutnya juga bisa dilakukan coaching ya. Jadi membantu guru dalam mengembangkan strategi pengajaran berbasis pendekatan holistik melalui pertemuan rutin dan pelatihan langsung. Misalnya guru-gurunya diajak pelatihan bagaimana sih cara mengembangkan pembelajaran yang bermakna bagi anak, kayak gitu. Selanjutnya ada juga pelatihan berkala, yaitu menyelenggarakan pelatihan untuk meningkatkan kompetensi tenaga pendidik dalam menghadirkan pengalaman belajar yang berkesadaran, bermakna, dan menggembirakan bagi anak itu seperti apa nantinya harus ada pelatihan. Selanjutnya ada juga penilaian evaluasi ya. Jadi dari kurikulum Merdeka ini nanti harus dilakukan evaluasi. Pertama ada penilaian holistik nih. Jadi dilakukan dengan menggunakan metode observasi, portofolio, dan pengumpulan data untuk menilai keberhasilan capaian pembelajaran yang sudah kita rancang di kurikulum kita ini apakah sudah berhasil atau belum. Yang kedua ada pengukuran 8 dimensi ya. Evaluasi fokus pada profil lulusan termasuk keimanan, kreativitas, pengenalan kritis, dan kolaborasi. Selanjutnya ada umpan balik yang terintegrasi. Jadi hasil evaluasi ini digunakan untuk memberi masukan terhadap guru dan siswa guna meningkatkan kualitas pembelajaran di masa mendatang itu akan lebih baik lagi. Jadi umpan balik ini fungsinya untuk mengevaluasi apakah kurikulum kita ini sudah berhasil atau belum. Ya, untuk melihat capaian pembelajaran sudah berhasil atau belum dalam diri anak. Nah, nantinya ini akan dijadikan sebagai dasar perubahan kurikulum kita dari hasil evaluasi ini untuk kedepannya. Tentunya nanti kalian sebagai guru ataupun kepala sekolah itu harus melakukan pengembangan profesional ya, seperti melakukan pelatihan berkelanjutan yang berkaitan dengan kurikulum KSP atau KOSP ini. Jadi guru itu bisa mengikuti pelatihan secara berkala untuk memastikan relevansi kemampuan profesionalnya dalam mengembangkan atau menerapkan kurikulum ini. Selanjutnya juga bisa dilakukan mentoring ya dengan ahli. Jadi didatangkan ahli kurikulum ke sekolah ya untuk melibatkan tenaga profesional bidang PAUD untuk memberikan wawasan baru terkait pembelajaran yang berbasis pembelajaran yang mendalam yang sudah dilaksanakan di kurikulum sekolah. Selanjutnya juga bisa dilakukan program kemitraan, itu untuk membangun kolaborasi antara orang tua, masyarakat, dan tenaga profesional untuk mendukung perkembangan holistik peserta didik di dalam kurikulum kita. Oke, itu saja konten-konten yang ada di hari ini ya. Bagaimana cara teman-teman dalam mengembangkan sebuah kurikulum. Intinya, baik itu kurikulum KTSP, ataupun kurikulum KOSP, ataupun KSP, ya penyebutannya itu hampir sama ya. Intinya tetap ada dokumen satu dan ada dokumen dua. Nah, dokumen satu itu isinya tentang visi, misi, tujuan. Setelah itu tentunya setelah visi, misi, tujuan,
Ada yang namanya juga muatan pembelajaran atau materi pembelajaran. Nah, di sini belum masuk materinya. Nanti bakal saya buatkan video bagaimana cara menyusun materi pembelajaran ya. Terus setelah materi pembelajaran ada juga yang namanya kalender pendidikan. Ya, kalender pendidikan sudah kita jelaskan di materi KTSP ya seharusnya ya. Nanti bakal saya lampirkan juga bagaimana sih kalender pendidikan yang sebenarnya ya. Jadi ini adalah isi-isi dari dokumen satu. Ada visi, misi, tujuan, terus ada juga materi pembelajaran, ada kalender pendidikan, ada alokasi waktu. Ya, alokasi waktu ini perlu juga dijelaskan di dalam dokumen kurikulum. Ya, itu isi dokumen satu. Baik itu KTSP, KSP, ataupun KOSP, itu hampir sama isi dokumennya, tapi hanya penyusunannya yang berbeda. Kalau di KTSP itu masih berdasarkan dokumen satu dan dokumen 2, tapi kalau di KSP itu tidak lagi berdasarkan dokumen satu ataupun dokumen 2, dia sudah dalam bentuk bab. Ya, misalnya bab satu itu berisi tentang visi misi tujuan, terus bab 2 berisi tentang muatan pembelajaran, terus bab 3 alokasi waktu dan lain sebagainya kayak gitu. Itu aja sih bedanya. Jadi teman-teman nanti silakan mengembangkan dulu ya tugasnya. Pertama itu visi misi dan tujuan pendidikannya seperti apa. Yang kedua, silakan buat halaman-halaman awal ya. Halaman-halaman awal tadi terdiri dari halaman pengesahan, halaman sampul dulu ya yang harus kalian buat. Setelah video ini kalian tonton sampai habis, yang pertama kalian harus membuat halaman awal ya. Halaman sampul, terus ada surat keputusan kepala TK, terus ada surat rekomendasi pengawas, selanjutnya ada halaman pengesahan, kata pengantar, itu silakan dibuat ya. Nah, selanjutnya kalian membuat latar belakang. Kenapa adanya kurikulum ini? Silakan dikembangkan. Setelah itu, jelaskan juga landasan, baik itu dari yuridis ataupun landasan filosofis yang kenapa kalian harus mengembangkan kurikulum ini. Dijelaskan dengan sedetail mungkin nantinya ya. Nah, nanti baru kalian membuat profil satuan pendidikan. Itu sudah masuk di bab 2-nya. Ya. Bab satu itu mengenai latar belakang. Bab 2-nya sudah masuk di profil satuan pendidikan ya. Jadi silakan kalian anggap saja kalian sedang mengembangkan sebuah sekolah bersama-sama secara kelompok. Seperti apa profil satuan pendidikan yang kalian kembangkan. Nah, nanti baru masuk ke bab 3 itu visi, misi, dan tujuan pendidikannya seperti apa. Ya, visi, misi, dan tujuan pendidikan sekolah yang kalian kembangkan itu seperti apa. Itu aja dulu ya. Nanti selebihnya akan saya berikan arahan di video selanjutnya. Nah, itu harus kalian kerjakan di minggu ini. Ya, tadi ya. Dari bab satu sampai dengan bab 3. Yaitu bab 3 itu sampai dengan visi, misi, dan tujuan. Oke, baiklah itu saja teman-teman. Saya akhiri materi kita pada hari ini dengan sama-sama melafazkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.